Nah, pembahasan terakhir kita tentang energi mekanik itu adalah hukum kekekalan energi mekanik. Prinsip dari hukum kekekalan energi mekanik ini sama seperti hukum kekekalan energi ya. Nah, hukum kekekalan energi mekanik ini mengatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup ya, tertutup itu artinya tidak ada faktor luar yang mempengaruhi peristiwa atau fenomena yang terjadi pada sistem tertentu ya. Pada peristiwa tertentu itu nggak ada faktor lain yang mempengaruhinya. Dalam suatu sistem tertutup, besar energi mekanik yang dapat kita hitung dari penjumlahan antara FP dan EK itu ya, adalah tetap ya, atau tidak berubah. Nah, ini kan tidak menentang prinsip dari hukum kekekalan energi ya. Berarti dalam hukum kekekalan energi mekanik ini lebih menekankan kepada bahwa pada suatu peristiwa itu tidak ada energi yang lenyap, tidak ada energi yang hilang, melainkan yang terjadi hanyalah perubahan bentuk energi itu sendiri. Maksudnya gini, ada sebuah benda, misalnya buah kelapa ya, buah kelapa yang jatuh dari ketinggian tertentu. Di sini. Ketinggiannya ya. Lalu pada suatu saat tertentu nanti ya, benda ini bisa saja berada pada posisi sembarang ya, pada posisi sembarang. Nah, bisa di sini atau mungkin di sini nih. Nah, atau mungkin di sini dan seterusnya ya. Tapi kita ambil aja ya posisi ini. Ada posisi A, B, dan C di sini. Ketika dia sudah sampai di permukaan tanah. Posisi C. Nah, sekarang kita tinjau. Ketika benda ini berada pada posisi A yang ini, ya, benda ini kan punya massa nih, punya massa. Tapi bergerak nggak? Oh enggak, ya, karena dia berada pada ketinggian maksimumnya A, ya, berarti kecepatannya sama dengan 0. Ya, bendanya kan nggak bergerak nih. Nah, terus apakah benda ini menyimpan energi? Apakah benda ini memiliki energi? Jawabnya iya. Energi apa? Yaitu energi potensial. Nah, terus energi potensial besar berapa? Besarnya bisa kita hitung dengan mengalihkan massa benda ini, lalu dikalikan dengan percepatan gravitasi benda dan ketinggian benda ini. Nih, ada H1 misalnya. Berarti kalau begitu ketika benda ini berada pada posisi B, di sini ada H2. Ya kan? Nah, terus apakah benda ini ketika berada di posisi A memiliki energi kinetik? Jawabnya tidak. Berarti kalau tidak ada, besarnya berapa? 0. Kenapa 0? Ya, karena kecepatannya sama dengan 0. Ya. Nah, kalau kita masukkan ke rumus nih, rumus energi kinetik, maka akan dihasilkan EK sama dengan 0. Nah, bukankah besar energi mekanik itu merupakan penjumlahan dari kedua bentuk energi? Berarti kalau begitu, jumlahin aja EP. Kalau ini K dan A, berarti ini FP untuk A, ini EK untuk A. Energi mekanik untuk posisi A itu sama dengan EPA ditambah EKA. Sehingga kita peroleh bahwa besar energi mekanik pada posisi A itu besarnya sama dengan EPA. Tinggal masukkan aja rumus ini. Itu ya. Nah, terus kita lihat lagi ketika bendanya berada pada posisi B. Nah, pada posisi B ini energi apa aja kira? Energi potensialnya ada FPB. Bisa kita hitung dengan cara mengalihkan massanya. Kalau ini tadi EPA itu ada hanya H1. Nah, sekarang di posisi B ya, dia kan punya H2 nih. Berarti kita kalikan M kali G kali H2 ya kan? Maka kita bisa menghitung besar energi potensial benda pada posisi B. Kemudian energi kinetiknya punya? Ya punya. Kenapa? Karena pada posisi B sembarang tempat kecuali di A, benda itu sudah mulai bergerak ke bawah. Berarti punya kecepatan dong. Berarti kecepatannya tidak sama dengan 0, nggak sama dengan 0. Maka kita bisa menghitung besar
ininya energi kinetik ya. Berarti kita bisa tuliskan EKB sama dengan setengah dikali massa benda itu dikalikan dengan V kuadrat. Nah, lagi-lagi bukankah EMB itu sama dengan EPB ditambah EKB, ya kan? Nah, dimana untuk menghitung energi mekanik B itu tinggal kita cari aja masing-masing MGH hanya untuk H2 nih, karena di posisi B H2 ditambah dengan setengah M V kuadrat. Nah, kalau di sini V nya V1 ya, berarti kita tuliskan V1 kuadrat gitu, atau pakai 2 aja deh, ini 1. Nah, kalau di sini 1 berarti sini 2 ya, berarti kalau begitu V2 kuadrat. Nah, terus ketiga benda ini sudah sampai di sini ya. Nah, apakah masih menyimpan energi? Nah, untuk menjawab pertanyaan ini, misalnya kita anggap permukaan tanah ini sebagai permukaan yang agak lembut ya, misalnya seperti tanah berlumpur gitu ya. Nah, apa yang terjadi ketika bendanya nyampai di permukaan lumpur itu? Tentu bendanya akan masuk ke dalam, ya kan? Ketika pertama kali menembus permukaan lumpur, benda itu akan memaksa untuk masuk ke dalam sejauh kedalaman tertentu. Nah, kenapa bisa benda itu tidak langsung berhenti aja? Ya, itu disebabkan karena ketika benda itu meskipun sudah sampai di permukaan tanah atau permukaan lumpur, benda itu masih menyimpan energi. Ya, energi akan tersimpan, yaitu energi kinetik. Energi kinetik. Ya. Jadi dia punya kecepatannya maksimum nih. Maksimum. Nah, kalau ini kita kasih simbol V3, maka V3 ini lebih besar daripada V2. Ya, dimana V3 ini lebih besar daripada V2 ya. Nah, berarti kalau begitu kita bisa menghitung besar energi kinetik pada benda ini ketika pertama kali menyentuh permukaan tanah, yaitu setengah dikalikan V3 kuadrat. Nah, terus pertanyaan berikutnya, apakah dia punya energi potensial? Jawabnya tidak. Kenapa? Karena ketinggiannya sudah sama dengan 0 ya, hanya sama dengan 0. Sesuatu kali 0 ya 0. Nah, lagi-lagi bukankah EMC itu sama dengan EPC ditambah dengan EKC? Nah, berarti kalau begitu EMC sama dengan EPC tadi 0 ditambah EKC ya sama dengan EKC. Nah, kalau kita masukkan untuk menentukan energi mekanik pada posisi C, ya udah setengah kali M kali V nya V3 kuadrat. Nah, gitu ya. Terus kalau kita kaitkan sama hukum kekekalan energi mekanik, nah gimana? Tadi kan nggak akan. Tadi dikatakan bahwa dalam suatu sistem tertutup besar energi mekanik atau EP tambah EK adalah tetap. Berarti ya besar energi mekanik di A itu sama besarnya ketika berada di B, besar energi mekaniknya. Lalu akan sama juga ketika berada di C. Nah, jadi dari sini kesimpulannya apa? Kesimpulannya adalah bahwa benda memiliki besar energi mekanik yang sama. Besar energi mekanik yang sama. Ini pada ketinggian maksimum ya. Sedangkan ini berada pada ketinggian minimum atau hanya sama dengan 0 ya. Nah, cuma bedanya ya, kalau kecepatan benda ketika berada pada ketinggian maksimum itu V-nya minimum ya, sama dengan 0. Sementara hanya ketika berada pada posisi paling bawah sekali hanya sangat kecil sekali, minimum atau sama dengan 0. Oke.
Sehingga dari peristiwa ini, jika yang kita tinjau itu hanya EMA dan EMC saja, maka dapat kita tuliskan EMA itu sama dengan energi mekanik di C, yang bisa kita hitung dengan MGA ditambah dengan setengah MVA kuadrat sama dengan MGHC ditambah dengan setengah MVC kuadrat. Oke. Nah, dengan demikian ya, kalau kita masukkan ini tadi MGH ini ada ya di EMA, MGHA ditambah dengan 0 karena bendanya berada pada ketinggian maksimum. Ini tadi kecepatan sama dengan 0, berarti EMA sama dengan energi potensial saja sama dengan 0. Kenapa? Karena energi potensial ketika berada pada posisi paling bawah itu hanya sama dengan 0, berarti yang tersisa hanya energi kinetik saja yang ini kan. Nah, terus ditambah dengan setengah MVC kuadrat. Nah, kalau kita cobain mudah, MGHA sama dengan setengah MVC kuadrat. Oke. Nah, tidak perlu dipusingkan, ini hanya pembuktian secara matematis saja. Apa yang dibuktikan? Yang dibuktikan adalah bahwa energi potensial di A itu semuanya diubah menjadi energi kinetik ketika berada pada posisi C. Seluruh energi potensial di posisi A diubah menjadi energi kinetik di posisi C. Nah, sehingga kalau begitu memenuhi yang ini kan, dalam satu sistem tertutup besar energi mekanik adalah tetap, mau dia di posisi A maupun di posisi C besarnya akan sama. Ini EPA sama dengan EKC, besarnya sama. Nah, sampai di sini bisa dimengerti ya.